Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Meliza Olia Putri dengan NIM 21042166. Saya berasal dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari video saya yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina. Baik, kita langsung saja kepada materi paparan. Yang pertama yaitu materi otomasi perkantoran atau OA, yang kedua sistem pendukung keputusan atau DDS, dan yang ketiga yaitu sistem pendukung eksekutif atau ESS. Yang pertama, otomasi perkantoran atau OA. Sistem otomasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok, dan organisasi. Otomasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal, terutama pertukaran informasi antara personel internal dan eksternal perusahaan, guna meningkatkan produktivitas. Dan sistem otomasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan dokumen. Tujuan dari otomasi perkantoran yang secara umum yaitu menggabungkan dan menerapkan teknologi. Dan yang kedua, memperbarui proses pelaksanaan kerja kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Jenis-jenis dari aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama, pengolahan kata atau word processing merupakan penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen, ketik maupun cetak. Word processing ini memberikan suatu kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan pada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lainnya. Yang kedua, yaitu surat elektronik atau electronic mail. Lebih dikenal dengan email, adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Dan yang ketiga yaitu desktop publishing atau DTP. DTP adalah suatu penggunaan perangkat komputer untuk dapat menyiapkan output atau keluaran tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang menghasilkan oleh typesetter. Sistem DTP berbentuk suatu konfigurasi komputer mikro yang mencakup layar CTR, resolusi tinggi, dan printer laser yang dikendalikan oleh perangkat lunak DTP. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai sistem pendukung keputusan atau DDS. Sistem pendukung keputusan SPK Decision Support System DDS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. SPK juga bisa dibilang sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi dalam mengambil keputusan atau masalah semi terstruktur yang spesifik. Sistem pendukung keputusan digunakan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan ambigu dengan memberikan pengambilan keputusan, kemampuan untuk memperoleh informasi, mengevaluasi alternatif, dan memilih opsi terbaik. Contoh penggunaan SPK dalam manajemen meliputi sistem pengambilan keputusan untuk memilih strategi bisnis, sistem perencanaan sumber daya perusahaan,
dan sistem evaluasi kinerja karyawan. Dalam pemasarannya, SPK dapat digunakan untuk menganalisis pasar, penentuan harga, dan segmentasi pasar. Komponen dari sistem pendukung keputusan, yaitu menurut Turban, Sharda, dan Dalen pada tahun 2011, sistem pendukung keputusan terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, subsistem manajemen data, yaitu meliputi basis data yang terdiri dari data-data yang relevan dengan keadaan dan dikelola oleh software yang disebut database manajemen sistem atau DBMS. Yang kedua yaitu subsystem management model. Salah satu keunggulan dalam sistem pendukung keputusan adalah kemampuan untuk mengintegrasikan akses data dan model-model keputusan. Yang ketiga yaitu subsistem dialog atau user interface subsystem, yaitu fleksibilitas dan kekuatan karakteristik sistem pendukung keputusan timbul dari kemampuan interaksi antara sistem dan pemakai yang dinamakan subsistem dialog. Dan yang ketiga yaitu materi mengenai sistem pendukung eksekutif atau ESS. Ini adalah dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Executive Information System atau AIS, merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan sebuah keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Kemudian sistem ini digunakan kemudian sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informal, baik dari dalam maupun dari luar, yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebuah perusahaan. Proses pertimbangan dapat dilaksanakan sebagai bentuk representatif dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Komponen dari sistem pendukung eksekutif atau ESS yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Pada perangkat keras terdapat 4 komponen yang dibutuhkan, yaitu perangkat input, unit pemrosesan sentral, penyimpanan file penyimpanan data, serta perangkat output. Selain itu, hardware juga dapat mendukung penuh dari LAN atau Local Area Network untuk beberapa produk AIS pada jaringan workstation yang tersedia. Yang kedua yaitu perangkat lunak software. Untuk perangkat lunak sendiri juga tersusun dari 4 komponen penting, yaitu teks, database, visual grafik, dan basis model atau SIA. Yang mana software sangat berperan penting dalam proses mengintegrasikan data ke dalam sebuah sistem. Kesimpulan dari otomasi perkantoran atau OA, sistem pendukung keputusan DDS, dan sistem pendukung eksekutif ESS adalah bahwa ketiga teknologi ini dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas mereka. Otomasi perkantoran atau OA dapat otomatisasi tugas administrasi dan pengolahan data dan dokumen dalam lingkungan kantor yang dapat menghemat waktu dan sumber daya. Sistem pendukung keputusan DDS membantu manajer dalam mengambil keputusan, dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Sistem pendukung eksekutif ESS membantu eksekutif dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Dan yang ketiga, teknologi ini memberikan nilai tambah bagi organisasi dan membantu mereka memperoleh keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan cepat berubah. Penggunaan teknologi ini menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.